Sebanyak 15 juta dosis bahan baku vaksin COVID-19 asal Tiongkok, Sinovac, sudah tiba di Indonesia. Nah, sebelumnya Indonesia juga telah menerima 3 juta dosis vaksin Sinovac. Menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dari 15 juta dosis vaksin diharapkan Indonesia akan memiliki 12 juta vaksin pada awal Februari 2021. Pemerintah kemudian berencana memulai program vaksinasi COVID-19 tahap pertama hari Rabu ini. Nanti saya yang akan menjadi penerima pertama di vaksin pertama kali. Hal ini untuk memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada masyarakat bahwa vaksin yang digunakan aman. Pengukuran tensi untuk sebagai tahapan proses menuju menerima vaksin. Resah melihat cuplikan tadi. Sama, saya juga sempat resah. Resah karena hal-hal seperti tadi itu memicu perpecahan di antara kita. Tidak percaya, saling menuduh, dan menyalahkan. Padahal, di saat seperti ini, kita butuh untuk bersatu. Percaya, peduli, dan saling membantu. Agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan lenyap dari muka bumi. Yuk, bersama kita survive dan akhiri pandemi COVID-19 ini dimulai dari vaksin yang benar. Di era ini, hampir semua orang sudah terbiasa menggunakan mesin mencari Google. Ketikkan kata vaksin, lalu kita search, lihat apa yang disajikan Google mengenai vaksin. Sebelum itu, ada baiknya kita tahu dulu apa itu vaksin di Kamus Besar Bahasa Indonesia, huruf V. Va, kita turun terus. Nah, ini dia vaksin. Vaksin adalah nomina atau kata benda dalam bidang kedokteran, yaitu bibit penyakit yang sudah dilemahkan digunakan untuk vaksinasi. Sedangkan vaksinasi adalah penanaman bibit penyakit yang sudah dilemahkan ke dalam tubuh manusia agar individu tersebut menjadi kebal terhadap penyakit tersebut. Sekarang kita refresh Google-nya, kita cari tahu bagaimana awal mula terciptanya vaksin. Dulu, pada abad ke-17 tahun Cina, para biksu Buddha meminum pisa ular untuk membentuk imunitas atau kekebalan terhadap gigitan ular. Mereka juga membalur kulit mereka dengan potongan kulit sapi yang sudah terkena penyakit cacar sapi untuk membentuk imunitas terhadap penyakit cacar. Edward Jenner adalah penemu vaksinologi di daerah barat pada tahun 1796 setelah ia menanamkan virus Vaccinia penyebab penyakit cacar pada sapi ke tubuh seorang anak berusia 13 tahun dan kemudian membuktikan bahwa anak tersebut menjadi kebal terhadap penyakit cacar. 2 tahun berikutnya, vaksin cacar pertama di dunia dikembangkan. Sepanjang abad ke-18 hingga abad ke-19, dilakukan imunisasi cacar secara besar-besaran dan mencapai puncak eradikasi global penyakit cacar pada tahun 1979. Hal ini juga berhasil pada vaksin polio untuk eradikasi penyakit polio sejak tahun 88 hingga 2014. Setelah vaksin untuk cacar, kemudian ilmuwan-ilmuwan lain pun meneliti dan mengembangkan vaksin untuk penyakit lain seperti vaksin BCG, vaksin tetanus, vaksin batuk kerjan, dan vaksin polio yang sampai saat ini semuanya masih digunakan sebagai vaksinasi dasar yang diberikan pada bayi dan anak. Bagaimana vaksin bisa membuat kita kebal? Vaksin bekerja dengan mengimunisasi, yaitu proses menjadi imun atau kebal terhadap atau terlindungi dari suatu penyakit. Sesuai dengan pengertian vaksin tadi, komponen kuman atau virus yang masuk ke dalam tubuh melalui vaksin terlalu lemah untuk membuat tubuh menjadi sakit, namun cukup kuat untuk menstimulasi respons sistem pertahanan tubuh untuk melawan kuman atau virus serupa.
Seperti uji coba sebelum ujian, vaksin merupakan soal latihan untuk sel-sel pertahanan tubuh agar mengenali virus atau kuman tertentu, sehingga sel-sel tubuh tidak kaget dan sudah siap untuk menghadapinya. Hasil belajar sel-sel pertahanan tubuh untuk melawan kuman atau virus ini adalah antibodi yang spesifik khusus untuk kuman atau virus tersebut. Antibodi akan menempel hanya pada soal ujian dari kuman atau virus yang serupa. Soal ujian ini disebut sebagai antigen kuman atau virus. Antibodi yang sudah menempel pada antigen mencegah kuman atau virus menempel ke sel-sel tubuh dan akan menjadi rambu petunjuk untuk sel pertahanan tubuh menelan dan menghancurkan kuman atau virus tersebut. Nantinya, jika kuman atau virus yang sama atau dalam hal ini kuman atau virus yang menyebabkan penyakit tersebut menginfeksi, sel pertahanan tubuh sudah siap siaga untuk langsung menghancurkan kuman atau virus tersebut. Respon sel pertahanan tubuh ketika latihan dan belajar dengan vaksin bisa menimbulkan gejala pada tubuh. Walaupun tidak selalu muncul pada semua orang, gejala-gejala yang muncul ini normal, disebut sebagai KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi. Gejala yang muncul bisa berupa reaksi lokal di area penyuntikan seperti nyeri, kemerahan, dan bengkak pada tempat suntikan. Bisa juga gejala muncul berupa reaksi keseluruhan tubuh seperti demam, nyeri otot, nyeri sendi, lemas, mual, dan sakit kepala. Nah, sekarang soal vaksin COVID-19. Seperti yang kita tahu, ada bermacam-macam vaksin COVID-19 yang beredar. Ada Pfizer, Moderna, AstraZeneca dari Oxford, Sputnik V, dan Sinovac. Semua merupakan vaksin yang aman dan teruji klinis dapat menstimulasi imunisasi tubuh. Bedanya, terdapat pada komponen virus yang digunakan masing-masing produk dan hal ini tentu menjadikan cara kerja mereka berbeda. Yang pertama adalah Sinovac. Vaksin Sinovac terbuat dari virus SARS-CoV-2 yang sudah dinonaktifkan atau dibunuh. Meskipun sudah tidak aktif, sistem pertahanan tubuh akan tetap merespon untuk menghancurkan benda asing tersebut. Selanjutnya adalah Sputnik V dan AstraZeneca. Kedua vaksin ini terbuat dari virus lain yang lemah seperti adenovirus yang menjadi wadah materi genetik virus SARS-CoV-2. Tenang, materi genetik ini tidak akan mengubah DNA manusia. Sistem pertahanan tubuh akan merespon dan menghancurkan materi genetik SARS-CoV-2 tersebut. Yang terakhir adalah Pfizer dan Moderna. Kedua vaksin ini mengandung cetak biru materi genetik SARS-CoV-2. Saat masuk ke dalam tubuh, cetak biru ini akan diterima oleh sel tubuh dan mereka akan bekerja memproduksi materi genetik seperti milik SARS-CoV-2. Lalu, sel pertahanan tubuh akan mendeteksi adanya materi genetik asing ini sehingga mereka akan berusaha menghancurkannya. Cetak biru ini tidak akan berbahaya dan tidak memerintahkan untuk mengubah DNA manusia. Lalu, apa tujuannya? Misalkan timbangan ini adalah tubuh kita. Sisi kiri untuk sistem pertahanan tubuh dan sisi kanan untuk gejala. Ketika tubuh terkena COVID-19 tanpa pernah dilakukan vaksin sebelumnya, kemungkinan untuk bergejala berat lebih tinggi. Pemberian vaksin dapat mencegah perkembangan menjadi gejala berat ketika terkena COVID-19. Bagaimana dengan efek samping? Untuk itu, mari kita simak video penjelasan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Setelah pemberian vaksin COVID-19, dapat terjadi reaksi dengan gejala yang hampir sama dengan reaksi pemberian vaksin lainnya. Jika terjadi nyeri, bengkak atau kemerahan di tempat suntikan, kompres dengan air dingin. Jika terjadi demam, kompres atau mandi dengan air hangat, perbanyak minum air putih, dan istirahat. Jika diperlukan, minum obat sesuai anjuran. Laporkan semua reaksi atau keluhan yang dialami setelah vaksinasi ke petugas kesehatan melalui kontak yang ada di kartu vaksinasi. Jika reaksi berlanjut atau memberat, segera kunjungi fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Terus, kenapa harus vaksin lagi? Antibodi yang dibentuk setelah vaksinasi tidak bertahan lama. Jadi, diperlukan booster atau review pelajaran untuk sistem pertahanan tubuh agar antibodi meningkat kembali. Sekarang, masih mau percaya hoax? Mari cerdas dalam menerima informasi. Sebelum share atau forward, validasi dulu informasinya.
Ayo vaksinasi. Video ini dipersembahkan oleh Kuliah Kerja Nyata Tim 2, Universitas Diponegoro, periode 2020-2021. Sinergi perguruan tinggi dengan masyarakat di masa pandemi COVID-19 berbasis pada tujuan pembangunan berkelanjutan.